Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Irina Pusparastania sebagai asisten praktikum dari Responsi Ekonomi Dasar. Kali ini aku bakal menjelaskan sedikit tentang responsi kita yang kedua, yaitu teori pilihan konsumen. Seperti yang teman-teman tahu nih, kita sebagai konsumen kan bisa memilih. Nah, dalam memilih keputusan itu, kita bakal temukan dengan dilema trade-off atau pengorbanan. Contohnya nih, jika kita ingin membeli lebih banyak suatu barang, maka harus mengurangi pembelian terhadap barang lain. Kenapa? Karena kita punya kendala. Nah, di teori pilihan konsumen ini tujuannya apa sih? Yaitu memaksimumkan utilitas yang akan diukur oleh namanya kurva indiferen. Yang kedua, kita juga punya kendala nih, yaitu biaya atau anggaran atau pendapatan kita yang terbatas. Nah, kendala itu bakal diukur oleh budget line nanti. Nah, apa sih budget line atau garis anggaran itu? Garis anggaran adalah kombinasi barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen. Garis anggaran ini namanya juga garis kan, berarti bersifat linear. Persamaan garis anggaran itu apa sih? Nih, persamaan garis anggaran itu adalah I atau income sama dengan PX kali X plus PY kali Y. PX itu harga dari barang X, X itu adalah jumlah dari barang X tersebut. PY itu harga dari barang Y, dan Y itu jumlah dari barang Y. Nah, jika kita operasikan, kita dapat persamaan yaitu Y sama dengan I per PY min PX per PY kali X. Nah, PX per PY ini adalah slope dari garis anggaran atau kemiringan dari garis anggaran. Atau disebut dengan harga relatif. Nah, di garis anggaran ini akan ada beberapa instrumen, yaitu pertama ada pendapatan. Pendapatan di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan nominal dengan pendapatan real. Pendapatan nominal itu apa sih, Kak? Pendapatan nominal itu adalah pendapatan yang diukur oleh unit uang. Misal, kita mempunyai pendapatan sebesar Rp200.000 per bulan, bisa diukur oleh uang, yaitu Rp200.000. Sedangkan kalau pendapatan real, itu merupakan daya beli dari pendapatan kita yang berupa uang. Misalnya, dengan Rp200.000, kita dapat membeli Indomie 3 dus, gitu. Itu pendapatan real, daya beli kita. Nah, yang kedua, instrumen garis anggaran yang kedua, itu adalah harga. Harga di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu harga absolut dan harga relatif. Harga absolut atau harga uang atau harga barang itu adalah jumlah uang yang harus dibelanjakan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Misal, kita mau beli Indomie. Indomie harganya 3.000. Berarti harga absolut atau harga uang atau harga barang dari Indomie itu adalah 3.000. Kalau harga relatif itu rasio dari dua harga absolut atau PX per PY. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang garis anggaran, instrumennya apa aja. Sekarang kita mau nyari tahu nih, apa sih yang menyebabkan garis anggaran ini bergeser. Nah, garis anggaran ini bisa bergeser menjadi dua kondisi, yaitu bergeser sejajar dan bergeser tidak sejajar. Kalau sejajar itu faktornya ada dua, yaitu perubahan pendapatan nominal dengan perubahan kedua harga barang dengan proporsi yang sama. Seperti yang kita ketahui tadi, garis anggaran itu kan kombinasi dari dua barang. Nah, kalau misalnya pertama nih, pendapatan nominal kita berubah. Berarti kalau kita pendapatannya naik, maka garis anggaran kita nih akan bergeser ke kanan secara sejajar. Sedangkan kalau pendapatan nominal kita turun atau income kita turun, maka garis anggaran akan bergeser ke kiri secara sejajar. Sama kayak perubahan kedua harga barang, misalnya kita mau beli telur dan Indomie. Nah, kalau misalnya harga telur dan Indomie sama-sama naik, maka garis anggaran kita bakal bergeser ke kanan secara sejajar. Begitu pula sebaliknya. Apa sih kalau yang menyebabkan tidak sejajar itu apa? Nah, kalau tidak sejajar itu harga salah satu barang atau pendapatan real kita atau harga relatif kita. Tadi kan harga relatif itu kan PX per PY ya. Kalau PX-nya naik atau PY-nya naik, salah satunya aja, itu bakal menggeser garis anggaran secara tidak sejajar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kurva indiferen. Kurva indiferen itu adalah kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, kurva indiferen itu sifatnya apa aja sih? Pertama, semakin jauh dari titik asal, maka semakin tinggi utilitas atau kepuasannya. Kita ketahui titik asal itu 0,0 ya guys. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, atau titik origin kita bisa bilang. Nah, semakin dia menjauhi titik origin,
maka utilitas atau kepuasannya semakin tinggi. Dia mempunyai slope negatif, cembung terhadap titik origin, dan tidak dapat berpotongan. Di start kuliah dijelaskan kalau misalnya kurva indiferen itu tidak akan bisa berpotongan karena akan melanggar teori dari transitivitas, yaitu misal kita lebih suka A daripada B, terus kita lebih suka B daripada C, otomatis kita lebih suka A dong daripada C. Nah, kalau kurva itu berpotongan, itu nggak bisa memenuhi teori transitivitas ini. Nah, slope dari kurva indiferen itu apa sih? Namanya marginal rate of substitution, yaitu yang menggambarkan perubahan komoditi di sumbu Y terhadap perubahan komoditi di sumbu X. Nih, MRS itu kan tambahan kepuasan ya. Jadi, MRS ini sama dengan MUX per MUY. MUX itu adalah tambahan utilitas akibat menambah satu barang X. Jadi, kalau kita nambah satu barang X, utilitas kita bakal bertambah, itu namanya MUX. Misal gini, awalnya kita X-nya 1, terus utilitas kita atau kepuasan kita dalam merawat X1 ini adalah 10. Nah, kalau X kita 2, nambah nih, kepuasan kita jadi 18, berarti kan kita tambah puas, tambah senang gitu kan. Nah, MOX-nya itu ya ini, delta dari U-nya itu, delta U per delta X. Jadi 8 per 1 sama dengan 8. Begitu juga seterusnya ke bawahnya. Terus, dari garis anggaran dan kurva indiferen, kita bakal menentukan optimalisasi atau kepuasan maksimum. Nah, optimalisasi atau kepuasan maksimum ini terjadi ketika garis anggaran dan kurva indiferen bersinggungan. Seperti ini. Ini kan garis anggaran ya tadi, kombinasi dua jenis barang. Nah, kurva indiferen itu dia berbentuk kurva seperti ini kan. Nah, jika mereka berdua bersinggungan di titik ini nih, ini namanya titik optimal. Jadi dia bakal mendapatkan kepuasan yang maksimum. Nah, kepuasan maksimum itu bakal ditandai dengan slope dari kurva indiferen sama dengan slope dari garis anggaran atau MRS sama dengan harga relatif. Seperti kita ketahui ini, kurva indiferen bersinggungan dengan garis anggaran. Slope-nya sama dengan slope kurva indiferen sama dengan slope garis anggaran. Nah, slope kurva indiferen itu kan MRS ya. MRS itu kan MUX per MUY. Sedangkan slope garis anggaran merupakan harga relatif. Makanya PX per PY. Jadi ini rumusnya. Lalu, kita akan mempelajari juga nih tentang garis konsumsi pendapatan. Nah, garis konsumsi pendapatan itu apa sih? Garis konsumsi pendapatan itu adalah kombinasi konsumsi ketika pendapatannya itu berubah. Misal gini, kalau pendapatan kita berubah nih dari 1 juta jadi 3 juta, otomatis kan konsumsi kita juga bakal berubah. Kombinasi konsumsi kita juga bakal berubah. Misalkan pendapatan kita naik terus dari 2 juta, 3 juta, 4 juta di sini. Makanya, jika kita hubungkan titik-titik ini, bakal terbentuklah garis konsumsi pendapatan. Nah, kalau garis konsumsi harga, itu kombinasi konsumsi ketika harga salah satu barang itu berubah. Harga salah satu barang ya, guys. Jadi, misal kalau di gambar ini, harga Y-nya tetap, harga X-nya yang berubah. Jadi, harga X-nya berubah, harga X-nya itu turun, sehingga konsumsi terhadap X bakal naik. Kan kalau harga murah, konsumsinya kan bakal naik kan. Nah, makanya saat dihubungkan nih titik optimalnya nih yang bersinggungan, KI dan GA-nya bersinggungan, maka dapat garis konsumsi harga. Terus, dari garis konsumsi harga ini, kalau kita turunkan, bakal bisa membuat namanya kurva permintaan. Gitu, yang dimana di sini slope-nya juga negatif. Gitu. Kalau kita turunkan nih, bakal menjadikan kurva permintaan seperti itu. Itu review sedikitnya ya. Terus kita lanjut nih ke bagian hitungan dari esai. Nomor 1,
Misalkan Azhar seorang mahasiswa PTKU ingin membeli 2 jenis barang, yaitu sepatu olahraga dan pakaian olahraga. Pakaian olahraga harganya 100.000 dan sepatu olahraga harganya 200.000. Uang Azhar seluruhnya itu 4 juta. Nah, yang A, buatlah persamaan garis anggaran pengeluaran konsumen tersebut. Nah, kita ketahui nih, pakaian olahraga tuh X. X itu, kita misalkan X ya. Nah, harga pakaian olahraga itu berapa sih? Harga pakaian olahraga itu 100.000, sedangkan sepatu olahraga kita misalkan Y, harganya itu 200.000. Jadi, income kita atau uangnya itu berjumlah 4 juta. Berarti persamaan garis anggarannya I sama dengan PX kali X plus PY kali Y. I-nya itu 4 juta, PX-nya 100.000 dikali X plus PY-nya 200.000 dikali Y. Kalau kita mau, ini persamaannya ya. Nah, kalau kita mau nyari X itu atau jumlahnya X itu berapa sih dengan harga 4 juta tuh kita bisa beli berapa X sih gitu kan. Ya udah tinggal kita hitung 4 juta dibagi harga X 100.000 berarti 40.000. Y juga 4 juta dibagi harga Y 200.000. Jadi dengan 4 juta ini kita bakal dapat X-nya 40 dan Y-nya 20. Kalau kita masukin ke kurva nih guys, nih, jadi gambarnya bakal kayak gini. Saat X-nya 0, Y-nya itu kita dapat 20. Saat Y-nya 0, X-nya kita dapat 40. Ini kurva garis anggarannya, persamaan garis anggarannya, bukan kurva ya, garis anggaran. Terus yang B, jika PY-nya jadi 100.000 nih, jika harga Y-nya jadi 100.000. Awalnya kan harga Y-nya tuh, harga Y awal kan 200.000, turun nih jadi 100.000. Apa sih garis anggarannya bakal kayak gimana sih? Gini. Awalnya kan ya 200.000, terus jadi 100.000 kan, pendapatannya tetap 4 juta. 4 juta dibagi 100.000, 40. Jadi dengan 4 juta ini dan harga Y-nya jadi 100.000, kita bakal dapat Y sebanyak 40. Berarti kan dari Y-nya dari 20 ke 40 dong, dia bakal naik. Makanya kalau misalkan harga Y naik, harga Y saja yang naik, garis anggaran akan bergeser menjauhi titik origin. Titik originnya itu 0,0, dia bakal bergeser secara tidak sejajar ke atas atau menjauhi titik asal. Lalu yang C, jika PX sama dengan 200.000 dan PY sama dengan 400.000. Nah, kalau PX ini kan harga barang X, PY itu harga barang Y. Nah, kalau misalnya income-nya tetap 4 juta, kalau misalkan income-nya tetap 4 juta, jumlah barang X yang bakal kita dapatkan dengan harga 200.000 itu berapa sih? Kita hitung dulu. Jadi 4 juta dibagi 200.000, kita bakal dapat X sebanyak 20 dan bakal dapat Y sebanyak 10. Oleh karena itu, garis anggarannya bakal gimana sih, Kak? Awalnya kan di sini nih, yang ini ya, yang garis A. Awalnya kan dari sini, terus di garis B dia bakal berubah, naik secara tidak sejajar. Terus di garis C ini, X-nya jadi 20, Y-nya jadi 10. Makanya kita tarik garis kayak gini, dihubungkan titik-titiknya. Jadilah di garis C ini. Jadi dari garis A ke garis C, dia bakal turun secara sejajar dong. Makanya garis anggaran akan bergeser mendekati titik origin atau bergeser ke bawah secara sejajar. Jadi teori kita di awal terbuktikan gitu. Kalau misalkan salah satu harga saja yang berubah, dia bakal geser secara tidak sejajar. Sedangkan kalau kedua harganya itu berubah, dia bakal bergeser secara sejajar. Lalu kita next ke nomor 2. Berdasarkan gambar di bawah ini, diketahui pendapatan rumah tangga sebesar 2 juta, income-nya sebesar 2 juta. Berapakah harga barang Y dan Z jika garis anggaran berada di I1? Nih garisnya kayak gini. I1 itu, Y-nya itu ada 10, Z-nya itu ada 40, ya kan? Ada berdasarkan kurva ini. Maka dari itu kita bakal tulis di sini nih, diketahui Y-nya 10, Z-nya 40. Nah, kita bikin persamaan garis anggarannya dulu. I sama dengan PY kali Y plus PZ kali Z. Nah, I-nya kan tadi 2 juta ya di atas diketahui. 2 juta sama dengan PY kali 10, Y-nya 10 di I1, dan PZ kali Z-nya 40. Maka kita bisa hitung nih, PY-nya 2 juta dibagi 10, jadi harga Y itu sebenarnya 200.000, dan harga Z itu 50.000. Jadi, nah yang B itu ditanya, tentukan persamaan garis anggaran I1 tersebut.
Nah, persamaan garis anggaran I1 berarti kan 2 juta atau income sama dengan PY. PY-nya 200.000 dikali Y tambah 50.000 dikali Z. Itu persamaannya garis anggaran, persamaan garis anggarannya. Yang C, jika garis anggaran bergeser ke I2, di mana harga-harga naik 50% secara proporsional, lengkapi gambar berikut. Nah, kalau misalnya di I2, kan dia bakal naik. Nih, dia I2 ke sini nih. Harganya naik 50% secara proporsional, berarti keduanya bakal naik 50%. Nah, di sini harganya pertama 200.000, naik 50% dari 200.000, 100.000 dong, setengahnya. Nah, berarti 300.000. PZ itu 50.000 naik setengahnya atau 50%-nya jadi 75.000. Nah, kita hitung lagi nih, dari harganya 300 dan 75 dapat berapa sih masing-masing gitu. 2 juta dibagi 300 sama dengan 6,67 dan Z-nya 2 juta dibagi 75.000 sama dengan 26,66. Jadi dengan harga segitu naik 50%, Y dan Z-nya itu bakal segini nih, dapatnya 6,67 dan 26,66 atau 67 kita bulatkan. Nah, kita taruh nih di sini 6,67 dan 26,67. Yang D, jika harganya turun 25% ya di soal. Bentar, ketahui jika garis anggaran I1 bergeser ke I3 di mana barang Y turun lagi 25% daripada harga di I1. Berarti kan harga Y saja yang turun, X-nya tetap. Turunnya 25% nih. Harga Y kan awalnya tuh di I1 kan 200 ya. Nih, sini 200. Turun nih 25%, berarti turun 50.000. Berarti harga Y sekarang itu 150.000. Nah, berapa sih? Dapat berapa sih Y-nya? Kalau harganya tuh 150.000, yaitu 2 juta dibagi 150.000, yaitu 13,33. Jadi dengan harga 150.000, kita bakal dapetin Y sebanyak 13,33. Nah, dia bakal bergeser ke kanan atau menjauhi titik origin secara tidak sejajar.